Jadi yang pertama, akal setannya akan dikendalikan oleh setan. Ini dikatakan akal lawamah namanya. Salah, akal amarah kan. Jadi akal setannya disebutkan akal amarah. Ini kan tua kesan ya. Jawian ini bilang ada baik walawasan lah. Akal setannya ngarannya. Nah, dikatakan juga dengan akal nafsannya. Akan dikendalikan oleh nafsu. Sama nih. Amarah nih. Sudah mengendalikan dirinya. Macam-macam dikerjakannya lah. Nah, ini bahayanya luar biasa. Bahayanya mati kada beriman. Kenapa? Ini kan ada iman di sini walaupun akidahnya oke lah. Ucapan asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi kadang-kadang di akhir itu dicopot. Salbul iman, namanya dicopot imannya. Ini bahayanya luar biasa lah. Ini akal syaitannya atau akal nafsannya. Akan dikendalikan oleh setan atau akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, akan juga akal basariyah. Akal basar ini akal manusia lah. Allah tabiatil basariyah. Tabiatnya tabiat manusia. Ini mikir amin, tadinya ada berbuat kejahatan. Ini nafsunya nafsu lawamahnya. Ini aku membedakan. Nah, ini baik, ini ada baik, tapi kadang mengajarkan nambah. Akalnya bahasa dia. Akal kemanusiaan dan pikirannya makan, minum, berpakaian, berjalan, itu kemari. Tapi kadang hendak berbuat kebaikan, nafsu lawamah. Ya kalau jam bedakan ini baik, ini kada lawamah. Itu akal bahasa dia, ngaran jermalin. Tunakan doa. Tiga. Akal ilahiyah. Akal ilahiyah ini nak ada iman sudah. Akal ilahiyah ini nak ada iman, kepercayaan sudah. Dari situ kan dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama mengenal Allah. Ini akalnya akal ilahiyah sudah. Ma'rifatullah, Allah itu kan dari ilahiyah ini kan dari bahasa Allah nih. Dan ini ma'rifatnya ada sudah, pengenalannya lan Tuhan ada ini sudah. Walaupun kada lengkap. Akalnya akal ilahiyah itu jamalin. Ini sudah ada tauhid sudah pada diri seseorang. Awaluddin ma'rifat ini bukan hadis lah. Ini kata hukama. Yang keempat. Apa rabannya? Ini
Ini kan di dunia kan Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi kan berada di alam dunia atau di alam syariat, mulai dari Allah sampai sabur, jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Belum ada mengenal sifat-sifat itu, belum ada lagi. Itu karena disusun karena ayat turun bertadid. Turunnya kan kada sekaligus sesuai keadaan dan zaman. Lalu dikumpulkanlah oleh para ulama, terutama ulama tauhid. Yang perlu kita mengenal sifatnya, minimalkan 20 sifat. Padahal sifat Tuhan itu lebih 20 lah. Yang wajib dengan ini pertama mengenal Allah aja. Benar, karena sesudah itu oleh ulama tauhid mengenal segala sifat yang wajib. Ada 20 mustahil, 21 nahasan kayak itu tuh. Akal ilahiyah, ketiga, keempat akal rabbaniyah. Ini di alam syariatnya. Di dalam syariatnya sudah ada manusia, sudah diangkat Nabi kita menjadi Rasul. Nah, keempat akal rabbaniyah. Akal dapat memikirkan sekira-kira dirinya ini ada hubungan diri Tuhan. Harapannya itu banyak kan, kenapa sesat, kenapa jadi sesat? Karena kada pandai menggunakan akal. Mereka selamat, kenapa jadi selamat? Karena pandai menggunakan akal. Kenapa mendapat kedudukan? Karena pandai menggunakan akal gitu. Jadi ketiga, empat akal rabbani. Akal yang dapat memikirkan sekira-kira dirinya ada hubungan diri Tuhan. Lawan diri Nabi. Ini jalannya jalan hakikat nih. Ma'rifati hakikati nafsina ini kayak ini. Dengan cara dengan mengenal sebenar-benar diri. Kan dimaksud sebenar-benar diri lagi jelaskanlah keinginan. Anak hakikatan nafsi. Sesungguhnya sebenar-benar diri multahikatun. Multahikatun itu ada hubungan jatil muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci. Kalau hendak disambung lagi wabijatis syarifah, dan ada hubungannya juga dengan diri yang mulia. Ini yang katakan akar rabbani. Akan berpikir kayak apa supaya dirinya ada hubungan diri Tuhan yang suci, lalu diri Nabi yang mulia. Akhirnya artinya aman sudah nih, lawan selamat sudah, karena membimbing dirinya Tuhan langsung melalui perantaraan nabinya. Nah, mana tadi ini bijati syarifah diri Tuhan lah, bijati syarifah diri Nabi nih. Bimbingan dari Tuhan melalui perantaraan nabinya kayak gitu. Dan ini hanya akar rabbani. Ini yang aman lah, selamat. Ini orang dapat kemuliaan dan derajat dan maqam lah. Kalau nang di akal ilahnya ini bisa terjadi tasmir, menjadi tasmir penyerbuan. Ini masuk ke dalam diri kita, dikuasainya rohani kita lah.
Karena ada perisai mendindingnya ada. Perisai kita, telabang kita, nama mantin nabi kita, antara. Dari segala gangguan itu ngaruhnya akal Rabbani. Berapa sudah 4 lah. Nah ini maksud dari walaqad adalla minkum dibilang kasir apalam takunu kalimah akal nurani akal yang dibacakan kepada Nur. Nur di sini Nur Jat nih. Wah, kada kisah menurut sampai ke sana lah. Botak jadinya. Ada lain tuh. Ini akal nurani ini. Ini orang luar biasa nih. Ini kada melepen ini langsung lawan diri Tuhan, kada bertaraan diri nabinya. Dan ini bisa terjadi bagi orang yang jalan hakikat, bagi orang yang jalan panah lawan iskrok. Karena dikatakan jalan hakikat kan, orang yang jalan panah lawan iskrok di Nur Muhammad. Kemudian pakai zikir hakikat. Dan zikir hakikat, zikirnya nurnya nur jadi batin. Kalau sudah muafakohnya di antara hakikat lawan zikir hakikat, ini akalnya akar Rabbani nih, pandangannya diri Tuhan aja yang ada, tapi dimaksud kepada nur itu nah. Mungkin Syekh Zaman Ahmad Dhani pada ketika khawat lah kan mu'alim mengatakan punya panel iskar, tapi bang sampai apa kok di antara jalan panel iskar lawan diri nurjatnya dengan apa kok itu nah sampai si Abdul Qadir Jani menyerahkan jubah sampai Rasulullah datang supaya disampaikan. Makanya diberi nama dengan ilmu hakikat. Jalan Nur Muhammad dan pakai zikir. Mereka batasan aku ke situ aja kan. Kalau kamu melanjutkan lagi batas itu ke situ karena Rasulullah yang datang. Jadi sisi ilmu itu kata kau lagi aku kada kisahkan oleh malam syukur. Hanya disebut dengan ilmu hakikat. Ilmu bagi orang jalan panala iskrak di Nur Muhammad harus pakai zikir hakikat muafakohnya antara jalan hakikat dengan zikir hakikat itu nak akan jadi akar Rabbani. Pandangannya Allah majani bi qalbi nura tapi sam'i nura bibasanya kadang artikan nurahan Tuhan nur itu diri bagi Tuhan. Ya Allah jadikanlah hati hamba ada bukan dirimu nurul jua. Jadikan ya Allah pendengaran atau artinya nurul jangan ada bukan dirimu. Memang nurulnya ada dua arti lah. Pada sadat nurul ngaran Tuhan. Tapi kalau pada hakikat diri bagi apa itu tuh. Namun sampai sebukan awak kan kadang cuma ada bercahaya lah awak lah. Tapi prosesnya panjang gitu ya kalau. Nah ini nih maksud walaqad adalla minkum. Kita mencari jalan dengan akal supaya aman, selamat selamat supaya kita dapat kemuliaan dan makam serta derajat lah. Tapi di sini aku manggah juga. Belum sembuh dulu lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya sudah bisa mencara terlalu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lapilah biar masalah yang manjal wasih sama orang nadat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadrat hajjah surah bin situ Allah maghfir laha wa rahmaha wa afiha wa fana Allahumma ja'al qabraha wa rasan min rajilin wa la taj'al qabraha baratan min bariniran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam.